Hari pertama penilaian kesesuaian terancam batal, Bapak Ibu sahabat semuanya. Kenapa? Ya, seperti yang kita ketahui dan Bapak Ibu seperti yang kita bahas pada video-video sebelumnya bahwa penilaian kesesuaian ya para penilai baik guru senior, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu mengerjakan sebuah soal ya, bukan sebuah ya, banyak soal kurang lebih di sini ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada 27 soal dan 32 yang mana masing-masing ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kategorinya, kompetensi atau kinerja. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba ceritakan ya rentetan kronologis atau peristiwa di hari pertama ini ya, dan boleh dikatakan hampir-hampir gagal. Seperti apa lengkapnya silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sahabat semuanya? Jumpa lagi di channel itu ya. Dan di video ini kita akan bercerita ya, lebih banyak bercerita terkait dengan hari pertama pelaksanaan penilaian kesesuaian. Seperti yang kita sering update ya di media sosial kami bahwa hari ini ya banyak sekali terjadi kendala yang menghambat ya proses penilaian kesesuaian P3K Guru 2022 ini ya. Dan sebelum kita mulai, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini flyer atau baliho ya ucapan selamat datang yang mana ditunjukkan kepada para penilai kepala sekolah, guru senior dan kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah ya. Ada baliho seperti ini ya, dan ini sengaja kami sembunyikan ya biar tidak terpublikasi karena ini kan sifatnya sebenarnya sangat-sangat rahasia teman-teman sekalian ya. Nah, intinya kita dalam konten ini tidak akan membocorkan hal-hal apapun, yang intinya akan informatif sifatnya ya, karena kita paham bahwa undang-undang atau yang melindungi untuk informasi itu kan ada ya, itu ya. Dan kita lanjut ya. Jadi ketika datang pasti biasanya di satu tempat ya, seperti yang teman-teman ketahui dan sering kita bahas ya, kita dikumpulkan pada satu tempat ya. Satu tempat seperti ini ya, kurang lebih gambarannya. Nah, di tempat ini para penilai kepala sekolah, guru senior ya dan juga pengawas sekolah bersama-sama melakukan penilaian kesesuaian atau melakukan observasi, yang mana ini tanpa menghadirkan para pelamar P2 dan P3. Dengan kata lain, P2 dan P3 itu berada di tempat atau rumah masing-masing, apalagi hari ini ya, hari Minggu ya. Jadi banyak yang teman-teman sekalian yang ada di rumah masing-masing berlibur mungkin ya, dan tentu tidak lupa banyak berdoa ya. Dan tidak lupa sebelum kita sampaikan biar makin semangat lagi, teman-teman pastikan sudah like dan subscribe di channel ini dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika ada update-update terbaru dari channel ini tentunya ya, yang akan selalu memberikan informasi bermanfaat ya dan hal-hal tutorial pendidikan untuk sekolah Anda ya. Nah, kita lanjut ya, jadi gambaran seperti itu, seperti yang kita sampaikan di konten-konten sebelumnya. Jadi teman-teman yang baru melihat channel ini, tidak ada salahnya simak video-video kami sebelumnya. Kita sudah membahas hal-hal yang sangat bermanfaat untuk sahabat semuanya ya. Nah, pada tempat ini terjadi sebuah observasi penilaian kesesuaian ya. Dan di luar prediksi ya, tapi sebelum itu kita sampaikan di awal ya, kita mengisi fakta integritas ya. Jadi seperti ini ya kurang lebih gambarannya teman-teman ya. Jadi di fakta integritas ini para penilai itu wajib menandatangani di atas materi ya. Apa isinya? Ya intinya adalah untuk menjaga kualitas atau menjaga objektivitas ya, kredibilitas ya, pokoknya yang menjaga tentang rahasia-rahasia atau sesuai dengan hal yang ada, tidak dibuat-buat lah, intinya seperti itu ya. Nah, jadi ditandatangani di awal ya. Kenapa dilakukan pada satu tempat ya? Jadi salah satunya juga para penilai itu harus menandatangani berkas-berkas seperti ini ya. Dan di satu tempat ini tentu akan lebih terawasi ya, atau lebih terjaga keamanan dan kualitas ya, kualitas dari hasil penilaiannya juga ya. Nah, sobat sekalian, di luar prediksi seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa terjadi hal yang di luar prediksi ya. Jadi seharian itu para penilai hampir dan nyaris gagal melakukan penilaian. Kenapa? Karena server pusat selalu mengalami kendala atau mengalami gangguan, dan hingga bahkan saat ini pun ya server pun sepertinya masih bermasalah ya. Kalau mungkin teman-teman mendapatkan informasi terkait server,
boleh tinggalkan di kolom komentar apakah sudah lancar atau belum. Tapi per malam ini ya, per video ini dibuat masih terjadi kendala server pusat ya, bukan masalah jaringan tetapi server pusat. Sekali lagi adalah server pusat yang mana boleh dikatakan belum belum siap ya, boleh katakan kita katakan seperti itu, atau tidak bisa menampung ya input-input atau akses dari seluruh Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa kita ini diberikan waktu 2 hari untuk melakukan penilaian ya, atau observasi penilaian kesesuaian ini ya. Nah, terjadi seperti ini teman-teman ya, tidak bisa diakses webnya ya, bad gateway atau webnya itu perbaikan dan lain sebagainya ya, pokoknya macet ya. Nah, sebagai gambaran teman-teman seperti yang kita jelaskan, jadi penilaian kesesuaian itu yang dilakukan oleh para pengawas, kemudian kepala sekolah dan guru senior itu mencakup kompetensi dan kinerja ya, hanya hal itu. Jadi kompetensi teman-teman dan kinerja teman-teman ya. Ini juga sudah kita sering bahas pada video-video kami sebelumnya ya, terkait dengan hal ini ya. Jadi kalau teman-teman cek kembali di Juknis ya, terkait kompetensi itu apa saja. Ada pengembangan diri, keaktifan berkomunikasi, bekerja sama, perangkat kebangsaan, kebiasaan, refleksi berpusat pada peserta didik, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, struktur pengetahuan, dan kinerjanya adalah orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Itu yang diujikan ya. Di mana tentu pada soal-soal yang ada di sini. Jadi ini ada 27 soal dan 32 soal kinerja, yang mana isinya kontennya kurang lebih hal-hal seperti itu. Dan ini kita rahasiakan karena sangat tidak elok kalau dipublikasikan, tentunya untuk menjaga kualitas atau menjaga kerahasiaan, karena sudah jelas ya tanda tangan di atas materai ya, untuk menjaga untuk ini. Intinya konten ini hanya sifatnya menginformasikan, mengedukasi, dan untuk membuktikan apa yang kami sampaikan, apa yang kami informasikan sebelum-sebelumnya ya, sesuai dengan realita yang ada di saat ini ya. Dan teman-teman sekalian perlu diketahui juga banyak teman-teman yang belum memahami berapa penilaian atau bobotnya. Kalau penilaian kompetensi itu 40% dan kinerjanya adalah 60% teman-teman ya. Jadi soal-soal ini kompetensi ya itu 40% bobotnya dan kinerjanya adalah 60%. Adapun dari hasil kerja ini juga teman-teman wajib ketahui, jadi para penilai ya, ada kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah ini menilai ya, ada beberapa kemungkinan misalkan kepala sekolahnya berhalangan hadir atau guru seniornya berhalangan hadir, pengawas sekolahnya berhalangan hadir, maka ada atau masih ada opsi untuk pembobotan ya. Kita contohkan di sini, misalkan ketiga pihak itu hadir, ketika penilai itu hadir, maka 50% bobotnya untuk kepala sekolah, 30% guru senior, dan pengawas 20% saja. Kalau kepala sekolah berhalangan, maka guru senior 60% yang banyak dan 40 pengawas. Lalu kalau guru senior itu berhalangan, 70% untuk kepala sekolah dan 30% untuk pengawas. Dan untuk misalkan pengawas berhalangan, maka 70% kepala sekolah, 30 guru senior. Kalau kepala sekolah saja yang hadir, maka langsung 100%. Sama juga kalau guru senior saja yang hadir ataupun pengawas saja yang hadir, tetap 100%. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Ini pembobotannya sudah diatur pada Juknis di sini. Misalkan ya, mungkin teman-teman takut kepala sekolahnya mungkin tidak bisa IT ya, karena kebanyakan realita di lapangan tadi berdasarkan kondisi yang ada, banyak para kepala sekolah ya, apalagi yang di daerah-daerah, sangat kesulitan mengoperasikan TIK atau aplikasi penilaiannya, apalagi yang berbasis web. Jadi tidak jarang yang berhalangan, apalagi terkendala server pusat yang sangat-sangat susah diakses tadi ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Dan selain itu juga ingin kami informasikan kepada sahabat sekalian ya, berkaitan dengan Juknis ini ya. Ini yang menjadi poin ending atau poin akhir, bahwa tim penilai tadi ya akan menyampaikan hasil penilaian seleksi kompetensi kepada panitia seleksi instansi daerah. Jadi setelah tim penilai menilai, nanti akan menyampaikan, Pak, saya sudah melakukan penilaian ya, kurang lebih seperti itu. Nah, walaupun tidak disampaikan secara sistem, pasti juga akan terdeteksi. Dan panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan ya, penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3
berdasarkan urutan nilai tertinggi ya. Jadi hasil observasi ini tadi ya, itu kan nanti kalau sudah selesai akan mendapatkan sebuah nilai. Yang nilai itu yang tertinggi ya sesuai juknis baru akan diusulkan untuk penempatan. Jadi tetap ada kemungkinan untuk teman-teman sekalian ada saja yang bisa dapat penempatan dan tetap juga teman-teman bisa tidak dapat penempatan atau dengan kata lain tidak lolos seleksi ya walaupun ikut penilaian kesesuaian ya. Dan itu saja informasi yang bisa kami sampaikan terkait kronologis hari ini. Mudah-mudahan besok ya lancar ya mudah-mudahan dan juga bisa memberikan penilaian yang terbaik ya, sesuai dengan kompetensi dan kinerja sahabat Skoolpedia semuanya. Dan kami doakan semoga sukses ya bisa masuk di seleksi P3K 2022 dan di tahun depan tentu akan menerima SK. Amin ya. Dan di akhir video ini kembali kami mengajak sobat sekalian yang belum like, subscribe seperti biasa ya biar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Selamat malam, semoga sukses.